Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada sehat ya. Nah teman-teman, di video kali ini saya coba bakal bahas ada pertanyaan seperti ini dari salah satu penonton di channel ini ya teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah, Kang, kenapa kok belakang mesin Vespa saya tuh sering banget basah? Nah ini emang umum terjadi di Vespa ya teman-teman. Nah jadi bagian yang ini nih mungkin yang dimaksud ya. Nah ini bagian ini emang lumayan sering bikin penampilan Vespa kita jadi tidak indah gitu, karena ya salah satu penyebabnya itu adalah sering banget kotor atau basah karena bensin ya teman-teman. Nah jadi kita coba bahas di sini apa sih yang bikin belakang mesin Vespa kita tuh sering becek atau basah karena bensin. Ya, jadi disclaimer dulu, ini sebenarnya belakang mesin Vespa ada apa ya, ada kayak basah. Kalau sedikit-sedikit itu masih normal ya teman-teman. Tapi kalau sampai banyak, nah ini jadi apa ya? Jadi masalah gitu. Nah ini ada penyebabnya. Kita coba bahas apa aja penyebab dari mesin Vespa kita sering kebasahan. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Oke teman-teman, jadi sebenarnya ada beberapa sebab ya yang bikin belakang mesin Vespa kita nih kotor ya teman-teman. Nah seperti ini ya kira-kira kurang lebih gitu. Nah ini by the way Vespa ini saya belum cuci, mungkin udah 2 minggu ya teman-teman, udah 2 mingguan belum dibersihin mesinnya. Kalau cuci luar sih udah ya, tapi buat bagian mesin nih sudah mungkin sekitar 2 mingguan lebih ya saya belum bersihin, karena pas nyuci ya, karena nyuci sendiri jadi males bukan males buka tepung, tapi males buat bersihin ini nih, karena ini emang butuh waktu ya. Nah jadi ini jadi bikin penampilan Vespa kita tuh nggak indah ya teman-teman kalau misalkan kotor-kotor seperti ini. Nah jadi penyebab utamanya itu adalah kalian bisa cek dulu di bagian isepan ya teman-teman. Jadi kalau isepan Vespa kalian itu udah kena atau udah mulai jelek ya, udah bocor, itu biasanya bensin itu akan nyembur ke atas ya teman-teman gitu. Nah bensin yang nyembur ke atas itulah yang bikin si bagian belakang kita ini nih cepat kotor atau cepat basah gitu ya. Karena dia basah bensin kan, kotoran otomatis nempel juga di sini ya, karena dia basah gitu. Jadi bensin itu kan juga punya sifat mengikat kotoran gitu. Nah kalian coba cek dulu nih, jadi isepan kalian tuh masih normal apa enggak. Nah kalau kalian rasa udah normal, isepan nggak ada masalah Kang, kalian bisa cek juga yang namanya packing ya. Nah teman-teman, packing karbu itu yang seperti ini bentuknya gitu. Nah dia itu bahannya itu biasanya kertas ya teman-teman. Nah dia diletakkan di antara isepan dengan karbu. Nah karena namanya besi sama besi itu kan nggak akan bisa rapat 100% ya, pasti akan ada celah walaupun sedikit, berapa 0, sekian mili ya gitu. Nah itu kalian coba cek packing karbunya. Nah kalau packing udah jelek, otomatis BBM yang turun dari karburator ke isepan itu ada kemungkinan dia rembes ke bawah sini. Nah itu dia, cek juga packing karbunya. Kalau udah jelek segera ganti. Packing murah kok, paling cuma berapa belas ribu ya. Packing tuh nggak terlalu mahal kok harganya, belas ribu sampai puluh ribu lah seingat saya ya gitu. Nggak mahal lah intinya packing karbu. Kalian coba cek di situ packingnya ya, packing karburatornya. Nah kalau kalian rasa packing aman Kang, isepan aman, nah coba nih cek beginiannya nih, yang kecil-kecil perintilan gini nih ya. Nah di sini juga harusnya ada nih, coba kita. Nah ini punya saya udah nggak ada tuh. Nah teman-teman ya, lihat ya, ada yang mengkilat-mengkilat, itu adalah itu adalah baut setelan angin ya. Nah itu harusnya ada tutupnya teman-teman ya gitu. Ini pun harusnya ada tutupnya. Nah ini hilang nih kemarin pas saya touring ke Tegal nih teman-teman ya, 2 tutup ini nih menghilang. Nggak tahu kenapa, mungkin ya karena
terkena guncangan atau kena tekanan dari karburator ya, kena turbulensinya anginnya gitu ya, bisa jadi dia mencelat keluar mental, jadi ini hilang, belum saya beliin lagi gitu. Nah ini tuh bisa bikin mesin Vespa kalian cepat kotor karena apa? Bensin yang keluar dari sini ini pasti keluar nih, lihat. Kalau kalian lihat nih ada bekasnya ya, belum saya bersihin nih sengaja nih. Tuh ya. Nih sampai ke sini nih. Kalau kalian lihat, nah ini adalah bekas munceratan BBM yang bercampur dengan oli samping, makanya dia warnanya seperti ini nih ya, jadi kayak bintik-bintik hitam. Nah ini juga dia ngaruh ke sini nih gitu, apalagi yang ditutup settingan angin ya teman-teman, setelan angin itu juga bikin BBM yang muncrat itu ngocor ke sini dia tuh, makanya dia seperti ini nih teman-teman ya. Oke, kalau kalian ngerasa semua udah oke nih, parking oke, isepan nggak kena, aman, masih aman ya, terus tutup semua komplit karet-karet, kalian juga harus cek settingan BBM kalian. Nah, settingan BBM kalau terlalu boros itu juga bikin debit bensin yang keluar dari tangki ke karburator itu semakin deras ya teman-teman gitu. Sorry, bukan dari tangki karburator, dari karburator menuju ke mesin gitu, itu juga akan mengalir lebih deras. Nah otomatis karena dia debitnya lebih deras, ada kemungkinan dia bisa ada beberapa persen mungkin yang muncrat ke luar ya gitu, jadi bikin si mesin kalian juga cepet kotor gitu teman-teman. Nah jadi kemungkinannya adalah itu ya. Tapi kalau kalian ngerasa Kang ini udah komplit semua nih, tutup ada, isepan aman, settingan karbu oke, terus parking juga aman, kok masih basah. Nah gini, nggak usah khawatir, nggak usah takut, itu masih dalam taraf yang normal teman-teman ya. Nah kalau kalian kotornya nih kadarnya seperti ini ya teman-teman. Duh sorry ya, banyak motor lalu lalang nih arah pagi-pagi ya. Nih kalau masih seperti ini nih ya, basah-basah kayak gini, ini masih di dalam batas wajar dan batas normal ya teman-teman gitu. Karena apa? Dia nggak sampai basah banget sampai ke bawah atau bahkan sampai netes ke lantai ya teman-teman. Ini masih dalam batas normal. Karena apa ya, ini dia ini nggak ada tutupnya, jadi otomatis BBM-nya juga muncrat-muncrat. Nah yang harus diwaspadai itu adalah ketika ada lelehan bensin yang konturnya tuh cukup jelas gitu, jadi kelihatan bensin itu ngalir ke sini gitu. Nah itu berarti ada yang salah dengan satu di antara keempat hal yang tadi saya sebutin. Nah segera dicek aja teman-teman gitu. Nah tapi sebenarnya gini teman-teman ya, kalau misalkan si BBM itu bisa dibilang nggak ada masalah di semua yang tadi saya sebutin, kalian nggak usah khawatir, nggak usah panik. Mungkin bisa bagian belakang ini bersih 100%, tapi kalau ya Vespa kita kayak seperti inilah, Vespa pada umumnya yang memang kita pakai setiap hari, udah berumur, udah sudah ada ketidaksempurnaan dalam Vespa kita ya, memang hal-hal seperti itu ya menurut saya hal yang sangat wajar ya. Yang penting apa? Yang penting tidak berlebihan gitu. Kalau sampai yang tadi saya sebutin bensinnya sampai ngalir ke sini atau ngocor atau agak deres di sini sampai netes ke lantai, nah itulah yang harus kalian waspadai ya. Tapi kalau ya sedikit-sedikit kayak gini sudahlah gitu, itu hal yang masih bisa ditolerir menurut saya gitu ya. Apalagi kalau Vespa kalian itu dipakai buat harian, apalagi dipakai buat touring ya, itu adalah hal yang sangat wajar. Oke teman-teman, paling gitu aja video kali ini. Jadi intinya yang namanya motor sudah tua pasti ada ketidaksempurnaan, jadi harap dimaklumi beberapa bagian ada hal yang harus kita tolerir ya. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya, semoga bermanfaat video saya. Kalau suka jangan lupa tekan tombol like, yang belum subscribe jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya.
Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.